Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul dalam acara debat Prodi Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Dengan mosi yang akan diperdebatkan hari ini adalah konsep aliran filsafat, dan aliran filsafat itu akan ada 3 yang dibahas. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, eksistensialisme, yang ketiga, perennialisme. Duduk di sebelah kanan kita ada tim pro, dan duduk di sebelah kiri kita ada tim kontra. Saya Siti Aminah Pani sebagai moderator yang akan memandu acara debat kali ini. Baik, saya akan membacakan tertib debat kali ini. Yang pertama itu, babak pertama, narasumber pertama dari masing-masing kelompok akan memperkenalkan tim dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, pembicara dari masing-masing tim akan menyampaikan pendapat dan argumen mengenai mosi yang sudah dibacakan, dimulai dari tim A, dilanjutkan dengan tim selanjutnya untuk mendapatkan dan memberikan argumen, untuk dapat memberikan argumennya. Pada babak ketiga merupakan sesi tanya jawab. Setiap kelompok akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain, dan kelompok lain harus menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi hanya 5 menit dari masing-masing pertanyaan dan jawaban. Terakhir, moderator akan memberikan kesimpulan dari argumentasi kedua tim tersebut. Sebelum memulai debat kali ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai debat babak yang pertama. Kepada tim pro, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memberikan pendapatnya. Perkenalkan, kami dari tim pro. Baik, di sini saya sendiri, Putri Amelia. Saya Sherly Rospita. Saya Naila Romautami. Saya Yohanes Terus. Di sini kami akan mengemukakan pendapat kami tentang 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, kedua, aliran eksistensialisme, ketiga, perennialisme. Kepada Naila dan Islam. Baik, kami akan membacakan argumentasi kami tentang 3 aliran. Yang pertama itu progresivisme, yang kedua ada aliran eksistensialisme, dan yang ketiga perennialisme. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan diri masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi perkembangan peserta didik. Perkembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri, dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Lalu aliran yang kedua, menurut argumen kami, aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia atau individu, yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa harus memikirkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Aliran ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang ada di dunia, yang memiliki tanggung jawab atas dirinya berdasarkan pada penekanan subjektivitas manusia, kebebasan pribadi, dan tanggung jawab individu. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang menghukumnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih beradab. Dan yang ketiga, aliran perennialisme, yang beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Dalam dunia pendidikan, aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan dan mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa sekarang. Baik, terima kasih. Itulah 3 argumen menurut pendapat kami mengenai 3 aliran filsafat. Selanjutnya,
Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya pembicara pertama dari tim oposisi dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memberikan pendapatnya. Baik, kami dari tim oposisi atau tim kontra. Perkenalkan, nama saya Widya Fitriani. Saya Amanda Rizkyola Putri. Saya Julfan Firmansyah. Saya Sanusi. Kami akan menanggapi pendapat dari tim pro. Filsafat progres mengkaji hal-hal yang terkait dengan manusia dan kemanusiaan. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi yang sama, meskipun dengan bakat dan minat yang berbeda-beda, dan dengan tugas dan kewajiban yang sama pula. Tidak ada manusia yang dapat memilih akan dilahirkan sebagai suku apa dan bangsa apa. Perbedaan yang terjadi pada diri manusia merupakan rahmat Allah untuk keberagaman dan persaudaraan sesama manusia. Pemikiran progresme pada satu sisi telah memberikan sumbangan signifikan pada bidang pendidikan. Pembahasan pendidikan bahasa progresme berisi demokrasi, pendidikan, pengutamaan kemampuan berpikir, pentingnya pengalaman langsung, pemecahan masalah secara mandiri, pengoleksian fakta data pengetahuan, dan pemunculan gagasan siswa dalam pemecahan masalah dapat merangsang perkembangan, dapat mempercepat perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Baik, saya akan menambahkan sedikit argumen mengenai aliran progresivisme. Diperlukan perluasan pemikiran pendidikan, kebahasaan, dan pendidikan bahasa ke arah hakikat manusia sebagai makhluk religius. Namun, hal tersebut tidak berarti tidak lagi memperhatikan peningkatan pemikiran terkait hakikat manusia sebagai makhluk individu. Perluasan pemikiran tersebut pada gilirannya akan membuat bahasa dan pendidikan berfungsi lebih holistik karena dua alasan. Yang pertama, dengan perluasan pemikiran pendidikan, kebahasaan, dan pendidikan bahasa ke arah religiusitas, penutur bahasa, dan pembelajar bahasa. Diharapkan bahasa dan pendidikan bahasa akan dapat menjangkau kebutuhan manusia sebagaimana hakikat, fungsi, dan misinya. Yang kedua, peningkatan pemikiran di luar religiusitas diharapkan akan membuat bahasa dan pendidikan bahasa lebih berdaya guna. Misalnya, bahasa dan pendidikan bahasa dapat menyentuh hal-hal seperti kebangsaan, disiplin, dan kerjasama. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Aliran ini memandang bahwa manusia tidak diarahkan karena manusia berubah bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Manusia yang menciptakan kehidupan sendiri, dan oleh sebab itu manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan yang dibuat. Aliran ini memberikan pemahaman kepada individual, kebebasan, dan penanggung-jawaban. Dalam pendidikan, semuanya sudah tersusun, tertata dan terarah, sampai tujuan dari pendidikan itu sendiri sudah diketahui. Semua proses pendidikan diarahkan, dibimbing depan baik supaya mendapatkan hasil yang baik dan sesuai yang diinginkan. Dan aliran yang ketiga adalah aliran perennialisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan itu menuju ke masa lampau yang dianggap ideal. Seharusnya pendidikan harus terus maju dan berkembang supaya penerus bangsa mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini. Dalam penyelenggaraan pendidikan haruslah mengikuti perkembangan zaman, sebab jika penyelenggaraan pendidikan pada suatu kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, maka kelompok masyarakat tersebut akan tertinggal dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, maka akan tertindas oleh zaman. Akibatnya pendidikan kita akan tertinggal dan akibatnya pendidikan yang diselenggarakan akan gagal dalam menciptakan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih.
Baik, di sini kami ingin memperjelas lagi tentang aliran progresisme. Di sini kami tetap menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman. Maka, misal kita mengalami pengalaman, potensi kita akan bertambah. Jadi, filsafat progresisme ini juga berpandang bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan. Misalnya, kita ambil contohnya, misal kita di masa remaja selalu melakukan minum-minuman atau melakukan kejahatan yang lain. Tapi ketika kita semakin bertambah usia, kita akan menginginkan yang namanya perubahan dalam diri kita sendiri. Kita akan meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Oke, kami akan menerima sambutan dari tim pro, tetapi kami di sini tetap tidak menerima aliran progresivisme karena aliran progresivisme itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi pada hakikatnya kan manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Pada aliran ini manusia itu berfokus pada perubahan dirinya sendiri. Dan kalau ini tidak hati-hati dan tidak dibimbing secara baik, dapat berefek samping pada perubahan perilaku yang tidak terkendali. Baik, kami tidak menjelaskan di sini kami tidak membutuhkan orang lain. Setiap manusia kita tahu itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu kita butuh bimbingan atau arahan. Misalnya di sekolah kita membutuhkan guru sebagai untuk membimbing kita bagaimana kita ke depannya. Di sini kami tetap tidak menuliskan bahwa progresivisme berdiri sendiri. Karena namanya di dalam lingkungan pendidikan pasti setiap orang itu pasti diarahkan di dalam pendidikan tersebut. Jadi tidak mungkin dia itu berubah dengan sendirinya. Tetapi tidak semua manusia yang ada di dunia ini bisa dibimbing dan diarahkan hanya dengan pendidikan. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dia hanya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dia tidak bisa sampai ke jenjang-jenjang yang lebih serius menekankan tentang pendidikan. Dan pada dasarnya kan dia berubah dengan dirinya sendiri. Oke, waktunya sudah berakhir. Semua argumen telah diberikan. Baik, kita masuk babak yang kedua, yaitu pertanyaan dari saya untuk kepada masing-masing tim dan akan kalian jawab dengan argumen kalian masing-masing. Nah, membahas tentang filsafat yang kita bahas yaitu 3 aliran. Filsafat itu kan kegiatan berpikir, maka saya akan memberikan kalian satu pertanyaan yang akan membuat kalian berpikir. Apakah setiap pertanyaan yang diajukan itu harus ada jawabannya? Silakan kepada tim pro atau tim kontra yang ingin menjawab duluan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Natulen. Apakah setiap pertanyaan yang diajukan harus memiliki jawaban? Setiap pertanyaan itu tidak harus dijawab. Namun, pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Walaupun jawaban kita itu tidak berbobot. Faktanya, manusia hanyalah memiliki sebagian sangat kecil dari pengetahuan dan rahasia Tuhan. Jadi tidak mengherankan ketika beberapa jawaban baru akan kita dapatkan ketika sudah menghadap Tuhan. Maksudnya di sini ketika kita ditanya kapan kiamat, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Kalau misalnya dia datang, kita tahu dia kapan datang, maka kita akan menyiapkan agar kita selamat dari kiamat itu. Apakah ada lagi tambahan dari tim pro? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Notulen. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban, walaupun jawaban itu dijawab dalam waktu dekat ataupun lama. Setiap pertanyaan pasti akan membutuhkan yang namanya jawaban, walaupun jawaban tersebut berbobot atau tidak. Karena pertanyaan timbul karena keingintahuan seseorang tentang sesuatu. Jikalau ada sesuatu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab secara langsung, bukan berarti kita harus diam dan menjawab tidak tahu. Kita bisa memaparkan visi misi ataupun semua hal yang kita ketahui tentang pertanyaan tersebut, sampai membuat si penanya sadar bahwa pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara cepat.
Setiap pertanyaan pasti akan membutuhkan yang namanya jawaban walaupun jawaban tersebut berbobot atau tidak. Disitulah kita memerlukan waktu, namun sampai kapan kita akan menunggu yang namanya itu jawaban ada. Ketika kita sudah memaparkan visi misi dari jawaban itu, yang paling perlu itu inti jawabannya. Maka ketika kita sudah menjawab tidak tahu, itu ada sebuah jawaban walaupun tidak berbobot. Tapi menurut kami tidak tahu itu adalah jawaban yang tidak berbobot, tapi kenapa harus itu? Kita kan bisa memaparkan visi misi karena setiap orang yang mau bertanya dia ingin tahu kan jawabannya. Jadi kenapa kita harus jawab nggak tahu? Kita tuh bisa menjawabnya dengan visinya ini. Kalau sebagai tadi kiamat, kita tuh bisanya tandanya ini sudah terjadi. Jadi dengan begitu kita kan juga harus membuat si penanya itu mikir, oh berarti ini hanya bisa dijawab sampai di sini. Tapi kan pada hakikatnya itu dijawab, bukan dijawab dengan kata tidak tahu. Oke, bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Di dalam filsafat ada berbagai aliran filsafat. Nah, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana pandangan kalian tentang aliran filsafat, perennialisme, dan implikasinya dalam pengembangan pendidikan? Silakan kepada tim pro atau kontra yang ingin menjawab. Baik, aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai keberadaan yang jelas, absolut, dan abadi. Dalam dunia pendidikan, aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut tim kontra, perkembangan zaman menuntut manusia untuk mempunyai cara berpikir kritis, logis, serta positif. Dalam hal ini, pendidikan yang mencakup pembelajaran moral dan ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam setiap prosesnya. Pengaruh pendidikan yang besar mengharuskan anak-anak dan remaja bersekolah dan menimba ilmu. Pendidikan beserta segala hal yang menyangkut pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Banyak pengaruh yang menyebabkan pendidikan berjalan dengan benar dan tepat, mulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, bahkan pemerintah. Inovasi dan pengembangan pendidikan sangat dibutuhkan agar pendidikan di dunia ini semakin maju, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tadi oleh tim kontra dikatakan bahwa perkembangan zaman menuntut manusia untuk mempunyai cara berpikir kritis dan logis. Namun menurut kami bahwa jika kita mengikuti aliran perennialisme ini, kan kita dituntut untuk melihat dari masa lampau. Karena kalau kita tidak melihat dari masa lampau, bahwa seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman, seperti pada saat ini banyak sekali perkembangan zaman pada saat ini yang tidak melihat dari masa lampau. Maksudnya banyak contoh-contoh baik yang ditinggalkan di masa lampau pada saat ini. Ya, disitulah kami menentang yang namanya aliran perennialisme. Kami tidak setuju bahwa pendidikan itu harus mengikuti masa lampau, karena kan masa lampau itu ideal. Tapi menurut kami tidak, karena butuhnya perkembangan zaman. Perkembangannya semakin pesat, yang dimana masa lampau itu tidak banyak yang mengetahui. Udah gitu, kalau kita bersaing dengan luar negeri, dengan kota-kota besar yang ada di luar negeri, mereka tidak tahu yang namanya masa lampau yang ada di Indonesia. Kita tuh bakal dilihat terendah karena mereka tidak mengerti, yang dimana luar negeri itu semuanya mereka sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman ini sangat berdampak, walaupun banyak sekali akibat buruknya, tetapi itulah gunanya pendidikan, biar kita bisa memilih yang baik dan buruk. Tetapi kita juga harus dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kita harus melihat ke belakang kalau kita bisa melihat ke depan yang lebih maju dan lebih pesat? Namun perkembangan zaman sekarang itu
banyak yang buruknya. Dari perkembangan dari zaman yang dahulu itu, kita bisa mengambil salah satu contoh cara belajar. Misalnya zaman dulu itu, jika kita ingin tahu, maka kita akan membaca koran. Kalau zaman sekarang, apa? Gadget, handphone. Semua kita cari handphone. Lama-lama otak kita tidak berfungsi karena yang namanya handphone. Kenapa kita tidak bisa mencari dari koran? Karena sudah malas. Semakin berkembangnya zaman, maka lama kita akan manusia ini lama-lama kenalkan yang namanya itu tidak tren, tidak ini, ketinggalan zaman, katro, itu apa gitu. Kita juga perlu memandang yang namanya waktu proses belajar zaman dulu itu gimana. Itu sebabnya pembelajaran zaman dulu itu dikatakan masih sangat ideal karena mereka masih lebih menggunakan alat-alat dalam pembelajaran, misalnya buku atau yang semacamnya. Nah, sekarang banyak anak-anak mahasiswa kita saja lah sekarang malas yang namanya membaca buku. Handphone. Kalau kalian bilang membaca koran, gimana cari koran sekarang? Kita sudah langka menemukan hal-hal yang seperti koran, majalah-majalah itu kebanyakan novel-novel yang isinya itu tentang percintaan. Kalau tentang sejarah-sejarah itu sudah langka, dan di handphone itu lebih luas. Google contohnya, Google itu apa saja yang kita cari di situ ada, dan dia tuh punya aplikasi-aplikasi yang terbaru. Dengan adanya gadget itu tuh juga banyak banget yang namanya keuntungannya. Kalau kita tidak mengikuti itu semua, kita akan tertinggal zaman, dan kita tuh akan bisa kita berkembang kalau kita mengikuti zaman dahulu. Tapi kita sangat lambat dan kemungkinan tidak berkembang, kita berketinggalan jauh banget sama yang lain-lainnya. Jadi tidak efisien. Oke, waktunya sudah selesai. Baik, pada babak ketiga merupakan sesi tanya jawab. Setiap kelompok akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain, dan kelompok lain harus menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi hanya 5 menit dari masing-masing pertanyaan dan jawaban. Kepada tim pro, saya persilakan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Baik, kami ingin memberikan pertanyaan dari argumen yang telah tim kontra sampaikan pada aliran eksistensialisme. Pada aliran ini dikatakan dalam pendidikan semuanya sudah tersusun, tertata dan terarah sampai tujuan dari pendidikan itu sendiri sudah diketahui. Nah, di sini kami kurang memahami bagaimana dalam pendidikan itu dia sudah tersusun dan terarah. Oke, kami akan menjawab pertanyaannya. Yang dimaksud dengan pendidikan yang sudah tersusun dan terarah itu, pendidikan itu kan udah tahu tujuannya untuk menjadikan pemuda-pemuda Indonesia untuk memiliki pemikiran yang lebih luas. Kalau salah satunya itu dia itu tahu dalam menghadapi situasi dan kondisi, dia harus berpikir kritis dan krisis supaya dia tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang dinamakan tersusun itu udah adanya kurikulum, dan guru-guru itu udah menyusun RPS atau IPP. Itu kan dia udah tersusun bagaimana jalannya pembelajaran di kelas. Baru tertatanya juga udah disusun dengan adanya di undang-undang, dalam Pancasila juga dia sudah harus seperti ini nih jalannya pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, tadi ada katanya yang namanya kurikulum. Tapi banyaknya sekarang murid atau wali murid yang kurang suka dengan kurikulum sekarang. Contohnya dimulainya pembelajaran dari pagi sampai jam 3. Sedangkan di jam 3 dan 2 itu kita membutuhkan istirahat. Apalagi misalnya kita mendapatkan tugas, kapan lagi kita istirahat. Terkadang mengikuti kurikulum itu membuat kita sangat berpatokan, sehingga kita itu jadi malas untuk mengikuti itu. Gitu. Tapi kita nggak bisa membantah kurikulum. Bagaimanapun kalau dibilang pasti setiap tindakan itu ada positif dan negatifnya. Kita itu tidak bisa menentang yang namanya kurikulum karena itu sudah ditetapkan dari negara. Jadi mau tidak mau kita harus menetap kurikulum. Dengan kita jadi guru, bagaimana cara kita menetapkan kurikulum itu sebaik dan semenarik mungkin supaya siswa-siswa itu tertarik dan mau belajar dengan proses di kelas itu yang kita terapkan.
dikatakan bahwa manusia itu tidak diarahkan. Tidak diarahkan karena manusia berubah bebas tanpa memikirkan keadaan baik, tanpa memikirkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu adalah pengertian aliran eksistensialisme yang sebenarnya, karena kalian juga ada menuliskan di argumen kalian seperti itu. Kami itu menuliskan itu hanya itu tuh yang sebenarnya, habis itu kan di bawahnya kami tidak menyetujui itu. Terima kasih pertanyaan dari tim pro dan argumen dari tim kontra. Selanjutnya pertanyaan dari tim kontra untuk tim pro. Kepada tim kontra saya persilahkan. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada tim pro. Bagaimana aliran progresivisme memandang dan memposisikan peserta didik dalam pembelajaran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Aliran progresivisme ini menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran. Karena peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya, dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Oke. Kan itu dia perubahan terhadap dirinya dan kecenderungannya terhadap dirinya. Tetapi apakah itu alangkah lebih baik kalau kita itu juga sharing dengan orang lain, perubahan orang lain itu gimana? Jadi kita itu kalau perubahan dari kita mengharapkan perubahan dari diri kita sendiri. Kalau diri kita berubah, kalau diri kita tidak berubah bagaimana? Tidak ada dong perkembangan pesatnya. Kita tidak perlu melihat atau memandang perubahan orang lain. Kalau kita ingin berubah, itu berasal dalam diri kita sendiri. Kita ingin berubah lebih baik, kita tidak bisa meminta pendapat orang lain, sedangkan yang ingin berubah itu adalah kita sendiri. Ketika kita ingin berubah, maka di dalam diri kita itu timbullah niat bahwa kita ingin meninggalkan hal itu. Tapi tidak semua orang punya keinginan untuk berubah. Dengan adanya motivator, seminar, itu kan pengalaman dari orang lain kan. Itu kalau dibilang, itu bisa memunculkan motivasi dalam diri kita untuk kita berubah. Biar ada yang tadinya dalam diri kita tidak ada ingin berubah, dengan adanya pengalaman dari orang lain, maka bisa timbullah niat dari dalam diri kita untuk berubah. Nah, itu alasannya mengapa aliran itu diterapkan dalam pendidikan. Karena pendidikan itu kan mengajarkan manusia untuk bisa melakukan perubahan. Contohnya yaitu dengan memberikan dia pembelajaran-pembelajaran baru, lalu dengan memberikannya tugas-tugas yang membuat dia itu bisa mengarah ke yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tim kontra dan jawaban dari tim pro. Terakhir, moderator akan memberikan kesimpulan dari argumentasi kedua tim tersebut. Terima kasih untuk semua tim yang sudah menghadiri acara debat siang hari ini. Semua pendapat dari masing-masing tim sudah baik dan benar. Kembali kepada konsep dasar filsafat, yakni kegiatan berpikir, saya rasa masing-masing tim sudah cukup berpikir keras untuk menjawab setiap pertanyaan dan menyampaikan argumennya. Untuk alirannya cukup bagus untuk mengambil ketiga aliran ini, karena ketiga aliran ini itu sangat berkaitan dengan pendidikan. Seperti eksistensialisme itu memfokuskan kepada pengalaman individu, kebebasan proses pendidikan. Yang kedua itu ada progresivisme, itu lebih berpusat pada seorang peserta didik dan bukan fokus terhadap guru. Kembali lagi, perubahan dalam diri berdasarkan pengalaman. Yang selanjutnya, perennialisme itu kita yakinkan bahwa seorang peserta didik itu harus bisa yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Baik, selesailah acara debat kita pada siang hari